Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat dan pemirsa dimanapun berada, kita masih dalam membicarakan tentang akikah. Mohon maaf sebelumnya, ini hanya untuk yang masih memerlukan saja, untuk teman-teman saya dimanapun berada. Dalam masalah akikah, kita seringkali mendengar orang bilang bahwa jika bayi itu belum diakikahi, maka bayi tersebut masih tergadaikan. Apa yang dimaksud tergadaikan di situ? Hal ini sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi an Samrata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi yudbahu anhu yaumas sabi'i wa yusamma wa yuhlaku ra'suhu. Dari Samrah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang anak itu tergadaikan dengan akikahnya, maka disembelihkan akikah pada hari ke-7, diberi nama dan dicukur rambutnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan tergadaikan? Syekh Abu Bakar Ad-Dimyati di dalam kitab I'anatut Thalibin mensyarahi apa yang ada dalam Fathul Mu'in wa makna murtahanun biha. Kila, beliau mengatakan adapun makna murtahanun yang dimaksud tergadaikan maksudnya adalah tidak bisa tumbuh sempurna seperti anak pada umumnya. Namun Imam Al-Khattabi mengatakan bahwa makna yang paling bagus adalah makna dari Imam Ahmad bin Hanbali. Bagaimana apa yang dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal? Yaitu maknanya adalah jika anak tidak diakikahi, maka anak tersebut tidak bisa mensyafaati atau menolong orang tuanya pada hari kiamat kelak, yaitu tidak diberi izin untuk memberikan syafaat. Itu dalam kitab I'anatut Thalibin pada juz kedua. Kemudian sebetulnya berapa ekor sih yang disembelih untuk akikah putra putri kita itu? Menurut madhab Syafi'i, karena di awal sudah saya sampaikan bahwa yang akan dibahas di sini adalah akikah dalam pandangan madhab Asy-Syafi'i. Nah, dalam madhab Asy-Syafi'i sebagaimana dijelaskan dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, disunahkan apabila bayi yang lahir adalah laki-laki, maka akikahnya adalah 2 ekor kambing. As-sunnatu ayya'uqa anil gulami syatani wa anil jariyati syatun. Ini salah satunya penjelasannya, bahwa dalam madhab Syafi'i itu disunahkan apabila bayi yang lahir laki-laki, maka akikahnya adalah 2 ekor kambing. Namun jika bayinya adalah jariyah perempuan, maka cukup 1 ekor kambing saja. Alasannya kenapa? Nanti di lain waktu. Akan tetapi seandainya orang tua yang mampu membeli 1 ekor kambing saja untuk bayi laki-laki, bagaimana? Nah, fa in aqo anil gulami syatun hasola aslu sunnati. Dikatakan di sini, apabila orang tua hanya mengorbankan 1 ekor kambing saja untuk bayi laki-laki, dalam pandangan madhab Syafi'i akikahnya tetap sah. Hanya saja kurang afdol, sebab afdolnya bagi bayi laki-laki akikahnya adalah 2 ekor kambing. Begitu yang dijelaskan di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Walau wulidalahu waladani fadabaha anhuma syatun lam tasulul aqiqah. Dikatakan di sini seandainya ada 2 bayi, bayinya 2 nih, kembar apa bagaimana ya? Baik itu kembar ataupun kakaknya sudah lahir tahun lalu, kemudian sekarang lahir lagi adiknya tahun keduanya umpamanya.
Nah, dikatakan di sini, seandainya ada 2 bayi, hanya disembelihkan 1 ekor kambing saja, maka itu tidak sah akikahnya. Kalaupun dagingnya dibagikan, yaitu akan menjadi sodaqoh, tapi bukan akikah. Karena tadi sudah dikatakan bahwa akikah itu afdolnya laki-laki, 1 orang laki-laki dengan 2 ekor kambing, dan bayi perempuan atau 1 anak perempuan dengan 1 ekor kambing. Jadi kalau 1 kambing untuk 2 bayi itu tidak bisa dikatakan akikah. Adapun nanti kalau dia menyembelih, tetap melaksanakan penyembelihannya, kemudian dia membagikan, dimasak dagingnya, dibagikan kepada tetangganya, maka itu akan menjadi sedekah. Ada lagi, bagaimana kalau 1 kambing itu dengan 2 niat? Niat kurban dan niat akikah. Ini sebetulnya sudah dibahas pada kemarin ketika membahas tentang kurban ya. 1 kambing dijadikan 2 niat. Niat kurban dan niat akikah. Mungkin ini maksudnya adalah paket hemat gitu ya. Maksudnya mungkin paket hemat. Boleh apa tidak begitu tuh? Karena ini belum kurban juga, belum akikah juga. Nah, lalu bagaimana nih 1 kambing kebetulan pada bulan Dzulhijjah menjelang lebaran. Nah, pas lebaran diniatkan tuh 1 kambing untuk kurban dan sekaligus untuk akikah. Bagaimana kalau demikian? Apakah boleh? Nah, seperti itulah pertanyaannya. Dalam madhab Asy-Syafi'i ternyata ada 2 pendapat atau ada perbedaan pendapat antara ulama, yaitu diantaranya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan pendapat kedua menurut Imam Romli rahimahullah. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dalam syarah Minhaj, beliau mengatakan wa dhahiru kalamil matni wal ashab annahu law nawa bisyatil udhiyata wal aqiqata lam tahsul wahidatun minhuma. Ini sudah dibahas ketika kemarin menjelaskan tentang kurban. Yang artinya secara zahir perkataan matan kitab Minhaj dan para ulama Syafi'iyah bahwa jika 1 kambing diniatkan kurban dan sekaligus niat akikah, maka beliau berpendapat itu tidak sah salah satu dari keduanya. Jadi tidak sah salah satu dari keduanya. Adapun Imam Romli, beliau mengeluarkan pendapat dalam kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhi Minhaj, yang tadi Tuhfatul Muhtaj sama mensyarah Minhaj, yang ini Nihayatul Muhtaj sama mensyarah Minhaj. Walau nawa bisyati al-madbuhati al-udhiyata wal aqiqata hasola. Kata Imam Romli, dikatakan bahwa apabila seseorang atau seandainya 1 ekor kambing diniatkan kurban dan diniatkan akikah sekaligus, yang tadi disebutkan paket hemat, maka itu sah dan mendapatkan kesunahannya. Ini perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Imam Ar-Romli. Perbedaan pendapat biasa ya di para ulama sejak dulu. Jadi kalau sekarang ada banyak perbedaan pendapat, kita itu menghadapinya tidak usah kaku, biasa saja. Perbedaan pendapat itu sudah terjadi dari sejak zaman para sahabat. Karena mereka yang berbeda itu semua juga punya argumen, semua juga punya dalil. Nah, kita kadang-kadang sewot karena perbedaan pendapat. Justru pernah saya sampaikan bahwa perbedaan pendapat itu adalah sebuah kekayaan ilmu pengetahuan. Sebuah kekayaan ilmu pengetahuan antara mazhab yang 4 saja. Al-Maliki, Hanafi, Hanbali, Syafi'i, kan banyak sekali perbedaannya. Apakah mau menyalahkan mereka? Tentu tidak. Artinya kita harus siap dengan perbedaan. Nah, sementara itu dalam perbedaan kita berpegang teguh kepada keyakinan masing-masing, pendapat masing-masing, tanpa harus menyalahkan pendapat-pendapat orang lain. Udah. Nah, sekarang bagaimana kalau punya anaknya 7 ini? Punya anaknya 7 semua belum diakikahi. Mungkin tiap tahun dia melahirkan istrinya ya.
7 kali rumah tangga, 7 tahun rumah tangga umpamanya, dia diberi keturunan 7 umpamanya ini umpamanya. Atau mungkin 2 tahun 1 ya 14 tahun rumah tangga mendapat keturunan 7. Atau ini mah dengan anak yang lain, ada keponakan, ada siapa. Apakah boleh misalnya dengan akikah dengan 1 sapi untuk 7 orang? Karena biasanya dalam kurban juga 1 sapi itu bisa untuk 7 orang. Bagaimana kalau dalam akikah? Nah, madhab Syafi'i menyatakan bahwa hewan akikah itu tidak harus dengan kambing. Boleh saja di akikah itu dilakukan dengan penyembelihan sapi, kerbau atau unta. Nah, dalam madhab Syafi'i, jika ingin melaksanakan akikah dengan hewan unta, dengan sapi atau kerbau, boleh diatasnamakan untuk 7 bayi. Hal ini sama seperti penjelasan dalam masalah fikih kurban. Walau dabaha baqaratan au badanatan an sab'ati auladin awis taroka fiha jamaah jaja. Sudah dibahas di dalam bab kurban. Seandainya ada yang menyembelih sapi atau unta atau kerbau, ya kan, untuk akikah 7 anak atau beberapa orang patungan 7 orang, maka hukumnya itu adalah boleh. Baik semuanya berniat akikah atau sebagian dari mereka dengan niat yang lainnya. Pokoknya dari 7 orang tadi patungan, ya kan, ada orang tua bayi 7 nih, 7 orang masing-masing punya bayi belum diakikahi. Nah, mereka patungan untuk beli sapi, 1 sapi. Nah, di antara yang 7 itu misalnya ada yang tidak niat akikah, dia mah ya butuh dagingnya saja, itu boleh. Ini sudah dibahas di dalam bab kurban, boleh dilihat atau dicek di video-video sebelumnya ya, bahwa itu adalah boleh. Apakah itu 1 sapi untuk 7 anaknya semua? Ataukah itu 7 sapi untuk anak-anak yang lainnya, tetangga, teman, atau mungkin keponakan, kerabat? Atau memang mereka sengaja patungan orang tua yang 7 ini untuk membeli sapi yang kemudian diniatkan untuk akikah? Baik semuanya niat akikah atau hanya sebagian niat akikah dan sebagiannya lainnya bukan untuk akikah. Itu hukumnya boleh. Bisa dilihat di dalam kitab Syarah Muhadzab, itu sudah dibahas di dalam fikih kurban. Adapun batas umur hewan untuk akikah, seperti saya sampaikan di awal bahwa akikah itu tidak begitu jauh dengan kurban. Mengenai hukum-hukumnya, mengenai usia hewannya, jenis-jenis hewannya tidak begitu jauh berbeda dengan kurban. Hanya beberapa saja yang bedanya. Mengenai waktu misalnya, ya kan, terus cara memasaknya dan lain-lainnya. Nah, di sini pun penting dijelaskan bahwa batas umur hewan akikah itu hanya hewan yang sudah cukup umur saja. Jadi jika belum mencapai batasan umur yang ditentukan syariat, maka kurbannya, akikahnya kan tidak sah. Begitu kan, sama ya, usianya itu sama dengan usia kurban, seperti halnya hewan kurban. Hati-hatilah dalam membeli hewan akikah. Begitu juga sebagai pedagang hewan akikah harus hati-hati ketika menjual hewan untuk akikah. Pastikan dulu apanya, usianya. Jangan asal gemuk, wah ini suka nih, cakep nih, ganteng nih hewannya, dibeli tanpa kontrol usianya. Dah, dalam madhab Syafi'i hewan akikah hanya boleh 1 unta. Umurnya minimal sudah berumur 5 tahun, berarti masuk ke 6 tahunnya. Kedua, sapi, tadi sudah dijelaskan, sapi boleh. Minimal umur sapi itu 2 tahun, masuk ketiganya. Kemudian kambing, minimal sudah umur 2 tahun. Kemudian domba, minimal sudah umur 1 tahun. Bahkan kalau dikatakan dalam bab kurban kemarin lebih panjang lagi ini ya. Begitulah Imam Nawawi menjelaskan umur-umur hewan yang bisa dijadikan akikah, samalah seperti apa yang sudah dijelaskan dalam persoalan kurban. Di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab juga menyebutkan sebuah kaidah umum yang harus kita hafal dan ingat, ya kan? Yang harus kita hafal dan kita ingat, yaitu standar sahnya akikah adalah sama seperti standar sahnya kurban.
Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa tidak sah kurban atau akikah dengan domba kecuali sudah berumur 1 tahun. Begitu juga tidak sah unta yang belum berumur 5 tahun, sapi yang belum 2 tahun, dan kambing yang belum umur 2 tahun lebih. Inilah yang ditetapkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah yang berkaitan dengan usia hewan yang bisa dijadikan akikah dan bisa dijadikan kurban. Kemudian syarat hewan yang sah untuk akikah. Nah, kita penting setelah mengetahui batas umur hewan yang sah untuk dijadikan akikah, maka langkah selanjutnya kita juga harus mengetahui, memastikan bahwa hewan tersebut tidak cacat. Memastikan bahwa hewan tersebut tidak cacat, betul-betul sahih, betul-betul sehat, betul-betul sempurna gitu ya. Sebab dalam mazhab Syafi'i, jika hewan akikah tersebut cacat, maka tidak sah untuk dijadikan hewan akikah. Misalnya hewan yang buta, hewannya sakit, hewannya pincang, terpotong telinganya, kurus badannya. Ini sudah dibahas dalam bab kurban kemarin. Itu tidak sah dijadikan apa? Akikah. Adapun jika cacatnya hanya patah tanduk atau hilang tanduknya, maka menurut mazhab Syafi'i itu tetap sah akikahnya. Atau robek telinganya tidak sampai hilang gitu ya. Nah, itu masih ditoleransi. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Majmu' menyatakan bahwa qala al-musannif wal ashab wa yustaratu salamatuha minal uyubil lati yustaratu salamatul udhiyata minha. Musannif dan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa disyaratkan hewan akikah tersebut selamat dari cacat sebagaimana hewan kurban. Kemudian Imam Nawawi juga dalam kitab Majmu' beliau menyebutkan para ulama Syafi'iyah sepakat bahwa hewan yang buta tidak sah untuk kurban. Begitu juga hewan yang buta sebelah atau picek. Begitu juga hewan yang butanya sebelah, picek kita menyebutnya. Begitu juga hewan yang pincang kakinya. Begitu juga hewan yang sakit dan kurus. Namun para ulama berbeda pendapat dalam masalah hewan yang patah atau hilang tanduknya. Menurut mazhab Syafi'i tetap sah. Adapun jika terputus telinganya, baik semua ataupun hanya sebagian telinganya saja, maka tidak sah untuk dijadikan kurban. Ini maksudnya dibahasnya kenapa disebutkan bagian dijadikan kurban, karena sama dengan hukum akikah gitu. Hewan yang afdol dijadikan akikah, nah ini juga penting. Ada hewan yang afdol untuk dijadikan akikah. Ini telah diketahui bersama bahwa akikah boleh dengan kambing, dengan sapi, dengan unta. Lalu manakah yang paling afdol dari 3 jenis hewan ini untuk dijadikan hewan akikah? Imam Nawawi rahimahullah beliau mengatakan, adapun hewan yang afdol secara urutannya adalah unta, kemudian sapi, kemudian domba, dan kemudian baru kambing. Hal ini sama seperti masalah kurban. Di kita pada umumnya ketika melakukan akikah pasti yang disembelih adalah hewan kambing. Jarang sekali ada orang mengakikahi anaknya dengan menyembelih sapi, apalagi unta ya susah, nyari juga jauh. Waduh, kalaupun beli di Mekah mungkin ada yang mampu beli, tapi ongkosnya kan kesininya kan, masya Allah. Nah, lalu manakah yang afdol dari 3 hewan itu? Unta, sapi, kambing. Mana yang lebih afdol? Untuk dijadikan apa? Dijadikan akikah. Bagaimana detil perinciannya? Pertama begini. Jika perbandingannya adalah yang akikah itu masing-masing 1 orang, unta atas nama 1 bayi. Atau 1 sapi atas nama 1 bayi. Atau 1 kambing untuk atas nama 1 bayi. Nah, maka yang afdol tentu dengan unta. Ranking kedua tentu sapi. Ranking ketiganya domba. Baru ranking keempatnya apa? Kambing. Jika 1 ekor hewan itu untuk 1 orang. Berbeda lagi dengan yang kedua. Perbandingannya adalah 1 sapi atas nama 7 bayi. Dengan kambing atas nama 1 bayi. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih afdol?
adalah yang akikah kambing atas nama 1 bayi daripada 1 sapi atas nama 7 bayi, itu lebih afdol. Ya, kalau diperbandingkan dengan yang ini, 1 sapi atau 1 sapi atas nama 7 bayi dengan 1 kambing atas nama 1 bayi, maka yang afdol adalah akikah dengan 1 kambing untuk 1 bayi. Itu maksudnya, perbandingannya seperti itu. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya ia mengatakan unta lebih afdol daripada sapi, sapi lebih afdol daripada kambing, dan domba 1 tahun lebih afdol daripada kambing 2 tahun. Hal ini disepakati para ulama Syafi'iyah. Adapun 1 ekor kambing lebih afdol daripada 1 ekor unta atau sapi atas nama 7 bayi yang disebut kolektif tadi yang dibahas. Perbandingan yang ketiga, jika perbandingannya adalah 1 sapi atas nama 1 bayi dengan 7 ekor kambing atas nama 1 bayi, maka yang afdol adalah yang akikah 7 ekor kambing atas nama 1 bayi daripada 1 sapi atas nama 1 bayi. Ada lagi Masya Allah gitu ya, karena lebih banyak ekornya. Nah, sebab yang dinilai adalah dalam hal menumpahkan darah dari beberapa hewan. Nah, kalau 7 kan 7 hewan. Sapi kan cuma 1 hewan disebutnya. Semakin banyak menumpahkan darah dari beberapa hewan, maka itu semakin afdol. Dikatakan oleh beliau Imam Nawawi bahwa 7 ekor kambing lebih afdol daripada 1 ekor sapi atau unta, disebabkan karena banyaknya jumlah menumpahkan darah. Yang keempat, jika perbandingannya adalah 1 kambing gemuk dengan 2 ekor kambing kurus, maka yang afdol adalah 1 ekor kambing yang gemuk. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Baghawi dan selain Imam Baghawi. Imam Baghawi dan ulama lainnya mengatakan berkurban 1 ekor kambing sama ya dengan akikah. Berkurban dengan 1 ekor kambing yang gemuk lebih afdol daripada kurban dengan 2 ekor kambing yang kurus. Kemudian ketika ingin membeli hewan akikah baik sapi ataupun kambing, diperbolehkan yang berjenis kelamin jantan ataupun betina, walaupun memang yang afdolnya adalah apa? Jantan. Namun menurut madhab Syafi'i yang paling bagus dan afdol adalah untuk akikah dan untuk kurban itu apa? Dengan hewan yang jantan. Kurban termasuk akikah boleh dan sah dengan yang jantan ataupun dengan yang betina. Mengenai mana yang afdol antara perbedaan di antara ulama, namun yang benar menurut Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah bahwa hewan jantan lebih afdol daripada hewan betina. Itu di antaranya hal-hal yang berkaitan dengan akikah. Insya Allah nanti kita lanjutkan dengan pembahasan lainnya dalam waktu penyembelihan tentang menyaksikan dan segala macamnya. Mudah-mudahan yang singkat ini manfaat. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.